Selamat sore, perkenalkan nama saya Rindy Juliana Kurnia. Saya akan membahas kisah inspirasi Notif Coffee yang asalnya transformasi dari kecintaan kopi menjadi seorang pembisnis yang sukses. Di sebelah saya ada ownernya yaitu Ibu Yuni. Jadi Bu Yuni tuh awalnya cinta banget sama kopi nih. Terus akhirnya Bu Yuni kepikiran buat bikin coffee shop ini. Gimana tuh ceritanya? Kalau awalnya kepikiran buat bikin coffee shop ya karena salah satunya waktu itu lagi tren banget ya, lagi tren coffee shop menjamur di sekitar Kabupaten Bandung. Akhirnya kayak di sini, terutama di kabupaten ini kan masih sedikit nih. Akhirnya kayak bisa jadi peluang usaha kan. Akhirnya mencoba untuk buka. Awal-awal sih buka di depan sebelum pindah ke sini ya. Awal-awal buka di depan, terus 1 tahun kemudian setelah di depan kita mengalami perluasan karena di depan itu agak lebih sempit, jadi kita masuk ke daerah sini gitu, diperluas lagi. Terus Ibu awal-awal buka coffee shop ini yang Notif Coffee, tantangan terbesar yang dihadapi itu apa ya? Kalau tantangan terbesar itu pada saat pandemi COVID, karena waktu masuk ke sini awal-awal pandemi COVID, jadi kami sempat didatangi pihak kepolisian karena kami masih buka kan kafenya, yang harusnya orang lain tuh usahanya sudah tutup. Kami sampai diperingati gitu. Nah, pandemi COVID itu malah jadi tantangan terbesar kami karena kami kan harus operasional, harus tutup semua, otomatis pemasukan dan segala macamnya nggak ada kan. Nah, dari situ awal tantangan terbesar untuk buka kembali dan bangkit kembali itu agak sulit. Tantangan terbesar tadi itu karena COVID ya. Iya. Terus cara Ibu menata lagi kayak tetap bertahan di masa-masa jenjang itu tuh kayak gimana ya? Boleh diceritain lagi? Kalau untuk bertahannya, kebetulan kan Notif Coffee ini dibangun nggak oleh saya sendiri gitu, dibangun oleh banyak pihak juga, dan itu menjadi salah satu dukungan terbesar untuk saya gitu, untuk membangun kembali Notif Coffee. Akhirnya kami bergerak bersama-sama menata kembali bagaimana caranya membangkitkan kembali Notif Coffee setelah COVID, dengan cara ya promosi melalui media sosial atau menarik kembali pelanggan-pelanggan kami yang sebelumnya tidak tahu kalau kami buka kembali, sampai akhirnya ya merintis. Nah, Bu, kenapa sih dinamain kayak Notif Coffee? Apakah ada cerita di balik nama tersebut, dan apa yang bikin beda Notif Coffee ini dari coffee shop yang lainnya? Kalau penamaan Notif Coffee sendiri sesuai dengan namanya ya, notifikasi gitu. Jadi harapannya gitu, Notif Coffee itu jadi hal yang ditunggu sesuai dengan tagline-nya kan. Nah, kalau apa yang membuat beda Notif Coffee dari coffee shop lain? Kami menjual tempat, karena coffee shop itu kan selain menjual menu di dalamnya, kita juga harus menjual tempat gitu. Nah, kebetulan tempat ini kan sangat strategis menurut saya pribadi gitu, karena kebanyakan orang yang pingin ngopi itu kan pengen tenang gitu kan, bekerja dengan tenang, belajar dengan tenang gitu. Notif Coffee ini alasannya karena tempatnya strategis gitu, dibandingkan coffee shop yang lain yang banyaknya di pinggir jalan kan malah menjadi bising gitu. Kalau di Notif Coffee sendiri malah sunyi gitu karena masuk ke dalam gitu. Terus dengan desiran-desiran sungai, karena kami dekat sungai kan, itu yang membedakan Notif Coffee dengan coffee shop yang lain. Gimana sih Ibu kayak mempertahankan kualitas kopi dari tahun ke tahun? Kalau mempertahankan kualitas, karena kami ada pemasoknya sendiri ya, jadi kami dari awal kami pemasoknya nggak pernah ganti-ganti, karena kan customer udah tahu rasanya seperti itu dan tiap pemasok kan beda-beda, jadi udah satu itu ya udah kami kesana. Tadi di awal Ibu udah cerita kan kayak pemasaran Notif Coffee itu menggunakan media sosial. Nah, media sosial apa sih yang paling ngepek untuk memasarkan Notif Coffee ini? Sejauh ini media sosial paling efek itu Instagram ya. Kami kebetulan kerjasama dengan beberapa akun besar seperti info-info per daerah itu untuk memasarkan Notif Coffee ini. Apakah Ibu ada kerjasama gitu kayak misalnya sama influencer lainnya? Untuk sekarang, untuk influencer itu belum sampai ke sana sih. Baru sampai media partner per akun aja, lalu dari komunitas-komunitas juga. Kalau soal pencapaian nih Bu ya, pencapaian apa sih yang
dapat membanggakan ibu sendiri dan rekan-rekan ibu tentang Notif Coffee ini? Untuk pencapaian menurut saya sendiri ya, karena dengan adanya Notif Coffee kita berhasil memberdayakan ya beberapa sektor seperti dalam sektor pertanian, karena kita kan kerjasama dengan petani lokal gitu. Terus juga menarik tenaga kerja lokal gitu dari anak-anak muda, part-time mahasiswa gitu. Jadi menurut saya pencapaian terbesar ya dengan adanya Notif Coffee kita juga bisa membantu sekitar. Apa sih yang ibu pengen rasain dari orang-orang yang berkunjung atau ngopi di Notif Coffee ini? Tentunya kami pengen ngasih kesan terbaik ya, new experience untuk setiap customer gitu. Karena kan Notif Coffee ini saya rasa beda gitu dari yang lain dari segi tempat yang cukup strategis gitu. Menurut saya hal itu ya bisa membuat ekspektasi baru gitu terhadap customer. Jadi membuat coffee shop yang berkesan. Dari semua yang ibu lewati perjalanan dari Notif Coffee ini, apa sih pelajaran yang paling berharga gitu? Pelajaran yang paling berharga ya mungkin cara mempertahankan sesuatu bisnis gitu. Menurut saya sangat berharga. Dari kami yang mulai di depan Notif Coffee yang waktu itu posisinya di depan sampai akhirnya kami pindah ke belakang, lalu ternyata ada COVID ya sempat down gitu. Pelajaran paling berharga adalah cara mempertahankan bisnis itu sendiri. Sampai melejit dan orang tahu dan semua orang mengetahui bahwa ini tuh Notif Coffee. Iya. Apa sih saran yang paling penting gitu buat orang-orang yang baru memulai buat buka coffee shop gitu? Kalau untuk saran saya sendiri, karena saya juga masih belajar jadi gak banyak ya, paling kita harus mengetahui kayak target pemasaran kita tuh kayak gimana gitu, gimana posisinya, strategis atau enggak gitu. Jadi untuk memulai bisnis kita banyak lah yang harus kita evaluasi gitu, dari mulai bagaimana cara memasarkan, bagaimana kami dapat bahan atau segala macamnya, itu kan sangat penting ya. Jadi untuk memulai suatu bisnis ya kita harus banyak-banyak evaluasi dulu gitu sebelum terjun ke dunia bisnis. Apalagi ya soal kopi yang khas gitu ya, Iya. di setiap kopi shop. Ya apalagi dengan banyaknya coffee shop di kota Bandung gitu, di Kabupaten Bandung. Jadi kita kan harus punya ciri khas tersendiri, karena kalau tidak punya ciri khas sendiri ya termakan oleh yang lainnya. Oke sih. Buat rencana kedepannya tentang Notif Coffee ini, apakah rencana terbesarnya nanti bakal buka cabang lagi? Apa kayak gimana tuh? Kalau untuk buka cabang masih kami pikirkan ya, karena kami juga di sini kan masih merintis gitu. Jadi untuk rencana besar kedepannya mungkin kami hanya mengadakan event kopi-kopi seperti itu. Kalau untuk buka cabang masih kami pikirkan lah. Apa sih harapan ibu untuk industri kopi lokal gitu ke depannya? Untuk harapannya banyak ya, tapi semoga industri kopi lokal itu bisa semakin dikenal oleh khalayak umum gitu, karena kan kualitas lokal juga tidak kalah baik dengan kualitas luar gitu. Apalagi sekarang kualitas lokal itu sudah menjamur gitu di mana-mana. Jadi harapan saya sih dengan banyaknya coffee shop, industri kopi lokal juga dapat terbantu. Nah ini Bu ya, kasih satu pesan penting buat pendengar tentang bisnis kopi ini. Kalau untuk saran dari saya sih, untuk memulai bisnis ya kita harus tahu dulu market pasar kita, tujuan kitanya ke depannya kayak gimana gitu. Jangan sampai bisnis karena banyak gitu jadi ikut-ikutan gitu. Jadi nantinya kan susah untuk mempertahankan. Jadi menurut saya bisnis itu yang terpenting adalah cara mempertahankan.